Hai, halo. Di pagi hari menjelang siang ini, tanggal 21 Mei 2025, aku baru aja banget sampai dari perjalanan Surabaya Malang. Jadi kemarin siang itu, oke aku akan ceritakan saja pengalamanku selama di Surabaya kemarin. Nggak sampai 24 jam, cuma 18 jam aja. Terus go back Malang karena ada keperluan lain. So, rencanaku ke Surabaya akhirnya terwujudkan. Jadi kemarin itu tiket kereta komuter lain Doho itu aku di jam setengah 12, ya 11.49 lah itu ya. Terus sampai di Surabaya Gubeng itu sekitar jam setengah 3. Perjalanan so far karena aku udah lama banget, maksudnya kayaknya ini eh kali keberapa ya aku udah naik Doho tuh ya? 2 kali kalau nggak salah. Jadi cuman kali ini kan sebelumnya aku ke Surabaya karena ayah aku, Abi, masih di sana kan. Dan sekarang aku ke Surabaya jalan-jalan dan akhirnya aku menginap di rumah kakek nenekku yang di sana. Oke, sampai Surabaya panas banget ya. First impression pertama adalah panas sepol. Kayak anginnya tuh Surabaya itu apa ya? Angin udara itu tuh kayak panas gitu. Di sini panas juga, cuman kayak angin udaranya tuh masih yang ada sejuk-sejuknya gitu loh. Beda banget kalau udah di Surabaya tuh udah bener-bener. Aku sampai ngelap keringat berapa kali tuh, entahlah itu berapa tisu yang udah aku pakai buat lap wajah. Jadi anyways, hmm, destinasi pertamaku adalah di Surabaya itu adalah toko buku Peneleh. Nah, dari Gubeng sampai ke toko buku Peneleh tuh sekitar 4 kilo, 3 kilo deh aku lupa. Dan karena aku nggak mungkin jalan dengan cuaca, dengan hawa yang panas ini, akhirnya aku memutuskan untuk em, pakai Gojek. Dan aku baru tahu, maksudnya di saat kedatanganku ke Surabaya itu sedang ada demo ojok, ojok. What is ojok? Ojek online. Jadi sebenarnya udah dikasih tahu kan pas di Malang pas aku OTW ke stasiun tuh dibilangin sama bapaknya Gojeknya kalau di Surabaya lagi ada demo ojek online. Jadi kayak ya takutnya aku nanti di sana nggak dapet gitu. Aku susah dapet akses ojek online dan syukurlah aku dapet gitu. Cuman emang apa namanya beberapa alasan kayak eh, mereka nggak pakai jaket apa namanya seragam Gojek atau seragam ojek online nanti kalau misalnya make ketahuan narik penumpang atau dia ini ya nanti diberhentiin atau segala macam sampai penumpangnya diturunin gitu lah dramanya lah aku kurang paham banget. Jadi setelah di toko buku Peneleh itu di daerah mana aku nggak tahu, tapi kenapa aku ke sana? Karena itu adalah salah satu toko buku tertua di Surabaya. Aku pikir banyak, maksudnya ya banyak banget buku-buku yang ini ternyata tuh kayak berupa apa ya? Aku tidak bisa mendefinisikan. Jadi aku masuk tuh kayak, hah? Ini malah tempat jualan gitu loh, jualan kayak pernak-pernik, apa namanya Muhammadiyah segala macam gitu kan. Mana ya? Aku ada kok, ada kok videonya. Jadi dia tuh kayak berupa ya sebenarnya kecil banget ruangannya. Jadi kita tuh masuk tuh kayak lagi ke beli apa ya? Nggak yang bukan yang sesuai ekspektasi gitu. Maksudnya gimana ya? Ya udah datang etalase-etalase terus kayak apa namanya souvenir dan buku-buku yang dijual tuh kayak apa ya? Buku-buku agama sih lebih tepatnya ya. Dan itu tadi apa namanya souvenir berupa stiker terus kayak apa ya pernak-pernik yang apa namanya ya? Souvenir Muhammadiyahan gitu loh, yang berbau Muhammadiyah gitu. Dan aku mau nanya, sebenarnya ada penjaganya, cuman kayak kok dia terlihat
beliau ini terlihat tidak ramah gitu. Jadi kayak ya udah aku cuman di sana cuman take video aja dan oh yaudah rasa penasaranku terjawab sudah. Nah, nggak sampai 10 meter, kayaknya iya deh, nggak sampai 10 meter dari apa? Jadi toko buku Peneleh tuh masuk gang gitu kan, Peneleh gitu, gang Peneleh. Nah, di masuk ke dalam lagi nggak sampai 10 meter dari toko bukunya, itu tuh ada ternyata aku baru tahu kalau itu ada rumahnya Has, ha, baca apa ya? Cokraminoto. Iya, Hos Cokraminoto. Wow, itu kayak wow gitu dan sayang banget aku tuh dateng itu mepet banget mepet waktu. Jadi eh semua museum di Surabaya itu tutup jam 3 sore. Dan kalian tahu aku datangnya jam berapa? Dan aku datangnya aja setengah 3 perjalanan makan berarti 10 menit, 20 menitan. Dan wow, aku jadi masuk tuh awalnya eh untungnya bapak-bapaknya baik, maksudnya di last minute kayak di sekitar jam aku lihat jam tuh tadi kemarin tuh jam 2.56 2.56 sorry 3.56 kok 2.56 3.56 apa sih sorry eh 2.56 ya berarti kan dan aku awalnya suruh scan dulu sama bapak ada penjaga di paling luar tuh suruh scan daftar cuman ada penjaga maksudnya kuratornya itu tuh bilang ya penjaga museumnya lah yang memakai seragam itu bilang untuk ya udah masuk aja gitu soalnya ya udah mau tutup gitu dan yaudah aku masuk gratis gitu ya so far gak terlalu besar tepatnya dia apa ya eh ya rumah rumah aku apa ya gambarannya apa ya dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ada kamar ada ruang tamu ya tapi kayak ya rumah yang udah dimodifikasi jadi museum gitu sebagai jadi kayak perjalanan-perjalanan apa namanya tahun-tahunan Host Minatoto tuh terus murid-muridnya terus ada beberapa tokoh-tokoh lainnya lah intinya banyak banget gitu terus ada juga terkait Soekarno segala macem ya jadi tambah pengalaman karena aku baru tahu banget kalau Muso pendiri PKI misalnya ibarat apa ya pembesar PKI itu tuh pernah ngekos di Gang Peneleh Surabaya jadi kayak wow berarti dekat rumah Soekarno kelahiran Soekarno Has Cokroaminoto dan segala macam jadi kayak dan ya keren maksudnya aku akhirnya jadi penasaran maksudnya rasa penasaranku terkait tokoh Hos Cokroaminoto ini jadi kayak eh, aku pengen tahu lebih gitu loh karena itu tadi kan dia sebagai gurunya Soekarno Tan Malaka kayak melahirkan tokoh-tokoh yang kita yang masih kita bicarakan sampai eh, detik ini gitu orang-orang dan itu tadi kan pemikirannya masih ibaratnya masih disaluti lah gitu terus karena ya cuma sebentar aja jadi kayak pengalaman berkunjungnya tuh kurang menurutku karena ya ya apa yang mau diharapin dengan datengin suatu tempat yang nggak sampai 10 menit kita datengin dan ya udah akhirnya tutup tepatnya dan ternyata bapak-bapak yang penjaga paling luar yang nggak memakai seragam itu dia bilang kalau ada rumah Soekarno aku baru tahu itu juga ada rumah kelahiran Soekarno dan ya udah ada tutup gitu karena ya semua museum tutupnya kan jam 3 sore gitu jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa lah datengin aja bisa kepo aja tampak Korea seperti apa. Dan iya masuk kalau dari Penele, tapi itu dia di gang berbeda gitu loh. Kalau dari Penele, itu sekitar berapa ya? 500 meter kurang, kurang, kurang lebih 500 meter ya. Karena dia ada di gang sebelahnya, maksudnya di namanya Gang Pandean, Gang Gang Pandean nomor 3 dan wow, kecil ya. Maksudnya dari luar sih tampak kecil ya. Cuman nggak tahu ke belakangnya gimana. Ini aku ada salah satu cuplikannya karena aku take video juga ya. Dan iya tampak keluarnya seperti ini.
Terus ada kayak keterangan gitu rumah Soekarno, rumah kelahiran Bung Karno, sorry. Yap, begitu. Jadi emang awal masuk gang aja udah kayak ngeliatin nih kayak apa ya, ilustrasi-ilustrasi Soekarno, perjalanan hidup Soekarno segala macam, jadi kayak wow keren. Nggak sampai di situ aja, akhirnya aku sempat mengunjungi suatu kafe karena aku lapar dan panas banget. Badan aku udah kerasa basah keringat, jadi kayak aku perlu mendinginkan badan dengan ya mengunjungi suatu kafe tersebut, dan untungnya apa ya, sepi gitu, maksudnya nggak terlalu ramai, jadi kayak aku masih bisa banyak melakukan aktivitas itu kayak merenggang-renggangkan badan, terus ya gitu deh. Dan AC 2 jadi kayak adem, mantap. Terus nggak mau lama-lama di sana, akhirnya aku eh, lihat kan, aku kan sebelumnya udah apa ya, menjarak apa sih? Udah hitung-hitungan jarak lah, kalau ini mana, jadi kayak destinasi pertama ke sini sini sini, mana yang aku tuju lewat jalan kaki, mana yang aku pakai Grab segala macam udah aku pikirkan gitu. Selama di kereta eh, selama 2 jam itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk jalan kaki karena dari Pandean ke ya Pandian Meneleh ke Tunjungan, kan destinasi selanjutnya ada Tunjungan tuh nggak terlalu jauh, sekitaran nggak sampai 1 kilo, 950 meter lah. Ya deh aku tempuh dengan jalan kaki, dan panas pol ya guys, Surabaya tuh panas banget. Aku gak kuat kalau apalagi jalan kaki, sumpah. Kita kayak, tapi untungnya pedestrian, trotoar, pejalan kaki tuh amat amat dilayani, maksudnya sangat terpenuhi gitu, jadi kayak dan besar gitu, jadi nggak perlu seribet dan nggak ada itu kalau di Jogja, kalau di mana, kalau di Jogja ada sih sebenarnya, apalagi iya, apalagi terkhusus di Malang, ini kayak bener-bener wow, enak. Sebenarnya ya tempat tertentu aja sih kayak di Malang dan Jogja itu, cuman kayak Surabaya itu bener-bener yang ya mungkin mungkin karena di kota ya deket Tunjungan juga, jadi kayak mungkin fasilitasi apa segala macam, cuman kayak aku seneng gitu loh, kayak wow ada trotoar gitu, dan ya, dan jalan-jalan-jalan sampai di Tunjungan tuh. Aku pertama kemana ya, aku tuh pertama tuh aku ke Tomoro, aku beli es krimnya karena dia tuh hanya cuma di outlet tertentu aja gitu. Jadi nggak semua outlet tuh ada edisi es krimnya. Jadi kata mbaknya tuh di Malang tuh sebenarnya ada di Kawi Tangan, cuman kayak aku jarang banget ke Kawi Tangan gitu ya, mumpung di Surabaya lah, mumpung di Tunjungan gitu, ya udah mari kita coba. Harganya 8.000. Dia tipikal ice cream yang nggak terlalu manis macanya, nggak terlalu manis gula dan susu, jadi kayak tapi kurang aja gitu, macanya kurang nendang aja gitu. Jadi kayak ya begitu. Dan selanjutnya itu juga sekalian aku mendinginkan badan karena emang bener-bener sepanas itu ya. Lanjut, aku keluar lagi dan aku pergi ke kemana ya? Aku lupa deh. Aku ke wait. Aku ke Pedi Play Store. Oh my god, so fun. Tapi aku nggak apa namanya, tidak membuatkan Pedi Play Store itu kan terkenal sama yang buat keychain segala macam. Aku nggak, tapi aku beli dua, tapi aku beli dua barang. Nih, aku memperlihatkan kepada kalian apa yang aku beli di Pedi Play Store. First adalah stiker. Ini harganya 8.000. Aku beli karena lucu dan food lover in Surabaya. Lucu banget. Gemes. Ya, lumayan lah. Dan aku beli keychain, apa namanya, idol K-pop. Aku beli Asahi. Ini fotonya paling lucu dan wait, azan dulu ya. Oke, lanjut. Aku beli ini, harganya 15.000. Aku tuh nggak tahu ya kalau di Malang tuh, kalau kayak staff-staff, terus juga kayak keychain dan market
K-pop itu di mana aku kurang tahu. Jadi pas kemarin ke PD tuh sangat senang karena wow, sebenarnya PD Placer juga dari Jogja, cuman aku udah pernah ke sana. Dan kebetulan pas lagi di Tunjungan jadi kayak why not gitu kalau kita masuk dan melihat-lihat dan akhirnya memboyong dua ini. Ya total nggak sampai 30.000 lah. Soalnya aku pengen banget beli yang kayak apa sih namanya rakit-rakit keychain itu tapi kayak nggak dulu deh lihat budget ya say. Maksudnya aku nggak punya uang sebanyak itu jadi kayak ini kita irit-iritin dan ya senang senang banget sih jujur. Kalau di Bandung kan banyak tuh kayak di mana ya di Hideout kayak Room 23 terus juga ya Hideout yang di Room 23 itu terus em, ada lagi juga toko K-pop gitu aku lupa deh namanya apa ya. Cuman emang kayak di Bandung tuh kayak banyak gitu loh. Di Jogja juga aku kurang tahu cuman pasti ada. Cuman ya aku kurang explore aja dan kalau di Malang tuh jujur susah. Aku nggak mungkin aku kurang tahu akses apa gimana. Jadi ya agak sulit menemukannya atau tidak ada ya gak tahu. Terus lalu selanjutnya dari PD Play Store aku keluar dan aku rasa kayak kurang gak sih kalau foto booth kan di Tunjungan tuh ada banyak banget tuh apa namanya gerai-gerai foto kayak Photomatics, Photograms gitu-gitu segala macam. Dan kemarin tuh kalau nggak salah masuk kafe, sampingnya PD Play Store banget, jadi dia kafe tapi kalau masuk lagi tuh ada kayak gerainya, gerai Photomatics dan harganya di atas 30.000 ya, maksudnya out of budget gitu. Ya, sebenarnya ya enggak sih, ya pasti kan ada harga ada kualitas. Cuman kayak Photometrics tuh aku kurang terlalu suka ya hasil fotonya kayak dia nggak seger gitu loh. Terus akhirnya apa ya cari-cari ada ternyata namanya zona kacamata dan ya 25.000 lah lumayan lah ya dapat 3 foto dan 2 strip tapi dia masalah shot apa ya posenya sama semua gitu loh maksudnya dia cuma 3 kali take tapi ya udah deh nggak apa-apa lah tapi so far suka sih sama hasilnya yang dia nggak jernih dan nggak burep banget jadi kayak ya udahlah terus dia juga apa ya aku kurang tahu ya em, dia bisa ada filter segala macam jadi kayak langsung sebenarnya bisa di retake cuman kayak aku nggak mau ambil pusing gitu jadi kayak ya udahlah yang ada aja gitu terus juga dia nggak ada filternya sih kurang kataku ya tapi nggak apa-apa lah eh sebelumnya tuh aku pengen foto di Snapo Box cuman karena udah nggak ada katanya di Surabaya dulu kan awalnya ada di Jokopi di ya, sekitar Tunjungan cuman udah nggak ada lalu selanjutnya karena udah capek aduh lemas gitu dan akhirnya destinasi yang paling aku tunggu adalah C2O Library Kolaboratif. Itu ada di Jalan Cipto apa gitu. Dan akhirnya aku udah ke sana. Dan kalian tahu apa ya yang terjadi pas nyampe di sana? Kok kayak gelap banget gitu ya. Kan aku pakai Gojek ya. Gojek, iya Gojek. Tutup! Sangat disayangkan, maksudnya sangat sedih gitu kak. Ini yang aku harapin, tempat yang aku paling harapin, maksudnya kan dari kayak Tunjungan, toko buku penel kan sih kayak cuman apa ya, dia kayak pelengkap aja gitu, dan ternyata main main karakter itu tutup ya, maksudnya main place, main karakter apa sih? Maksudnya akhirnya bejir lah, mana Grab tuh kesana berapa ya? Iya 10.000 sih. Cuman kan kayak bejir lah tau gitu mah langsung aja ke rumah nenek kakek nenekku kan jadi jujur di situ masih kayak masih jalan terus karena ya awalnya aku memutuskan untuk jalan kaki aja kan sampai rumah kakek nenekku cuman kayak karena kekecewaan itu tuh jadi makin tambah capek makin tambah pegel gitu jadi udah Grab aja dan wow aku gak tahu ini keren banget cuman awalnya aku pesen Gojek ya kok makin aku jalan makin mahal gitu ya dan akhirnya aku download lah Grab dan tahu aku dapet di harga berapa dapet di harga 6.500 itu itu apa nggak rugi ya maksudnya itu driver dapat apa ya maksudnya dapat berapa anjir
6.000 maksudnya dengan jarak yang lumayan jauh ya, 3 kiloan gitu. Dan untungnya aku dapat driver yang baik gitu loh, dia orang Madura, orang Sampang, dia lagi sakit, jadi kayak oh ya dia bilang lagi sakit gitu segala macam. Ya tapi harus tetap cari duit. Ya semoga sehat selalu bang gitu. Ya terus sampai di rumah nenek sekitar jam berapa ya, jam 7-an. Terus ya udah di sana tiduran dulu, makan, disuruh makan sama kakek. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama nenek ya sampai jam berapa ya, jam 9. Udah kelar chit chat dan ngobrol-ngobrolnya, chit chat ngobrol-ngobrolnya sama aja sih. Sorry. Eh anyways, ya gitu aja. Tidak apa ya, tidak seheboh itu, cuman kayak seru banget karena aku udah bosan kan dengan jalan Malang yang itu aja. Aku butuh suasana baru dengan pergi ke Surabaya dan ya meskipun ada kecewa karena tokonya nggak buka, toko bukanya nggak buka, C2O itu, jadi ya udah berarti emang aku harus kesana lagi gitu, iya gak sih, maksudnya pikiran pikiran baiknya adalah itu, berarti kita harus kesana lagi, kita harus jalan-jalan lagi. Ada aja alasan. Ya ditutup dengan apa ya, hari kemarin sangat seru banget sih sampai malam, kayak bener-bener wow, berkelana ke sana kemari. Terus ya udah aku tidur jam 9 karena udah capek banget. Itu juga udah em, chat Abi Umi kayak aku udah di sini, terus nelfon, terus akhirnya memutuskan baliknya ke sini naik apa? Oh aku mau naik bis, cuman aduh nggak kuat deh jalan, maksudnya apa ya, beda gitu loh vibes naik bis dan kereta, jadi kayak aku mau naik kereta aja deh gitu, aku bilang ke abiku kan. Dan ternyata kereta itu kalau pesennya Hamin satu sebelumnya atau ya malam malam sebelumnya, dia nggak dapat kursi. Maksudnya dia masih bisa terpesan, masih bisa dipesan, masih dapat. Cuman dia nggak dapat kursi. Jadi buset 2 jam lebih, maksudnya hampir 3 jam. Masa ya berdiri terus duduk di apa namanya, lorong-lorong gitu. Maksudnya enggak deh, udah capek, udah badan udah remuk banget ya, bener-bener capek gitu kan, raga dan jiwa anjay. Nggak dong, jiwa mah harus terisi penuh. Jadi ternyata dibalikin tiket yang ekonomi, kereta kereta apa Jayabaya kalau nggak salah tadi namanya. Iya, Jayabaya New Generation gitu. Jadi wow, 55.000 worth it. Wah, worth it sih. Aku mau bilang parah. Worth it parah. Iya. Karena ya AC, tentunya AC-nya lebih ya beda lah sama ekonomi yang Doho itu, jadi kayak patut disyukuri banget. Jadi alhamdulillah, terima kasih Tuhan sudah eh, menemani perjalanan dan banyak orang baik yang aku temui, kayak yang intinya eh, ini perjalanan yang luar biasa berkesan buat aku, dan tentunya sebentar ya karena nggak sampai 24 jam. Terus juga eh, awalnya tuh kalau semisal nggak, karena ada kerja kelompok dan rapat, itu nggak akan balik secepat ini. Karena tadi aku balik jam setengah 9, nyampe sekitar jam 11. Ini jam berapa? Ya jam 11 tadi. Jadi ya kalau karena itu nggak balik secepat itu. Dan kemarin malam tuh nenekku bilang pulang jam berapa gitu. Kalau misal pulangnya siang, jalan-jalan dulu sama nenek. Ya mau lah ya, siapa yang nggak mau jalan-jalan gratis ya, naik motor gitu ya kemana-mana, ya keliling Surabaya. Tapi ya sangat sayangkan ya, maksudnya ya hal itu nggak terwujudkan, jadi kita harus balik cepat karena ada pekerjaan yang harus dilakukan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi udah kita ada kapan-kapan datang lagi ke sana.
So, ya, begitu. Sudah. Sangat senang. Dan aku juga berterima kasih sama buku ini karena udah menemani perjalanan aku. Cerita-cerita Jakarta. Aku udah baca ini sampai halaman 100-an. Dan ya, ini buku pinjaman sih dari uh, perpusnya fakultasku. Ya, nih ada barcode-nya. Ya, ini buku pinjaman. Dan dia menemani menemani ketika aku di kereta dan ketika aku lagi nunggu. Jadi kalau lagi bosan akan aku baca buku ini. Ya. Wow, berkesan, makin berkesan. Terus ya tadi nyampe sini langsung pesen Grab yang harganya 6.500 itu. Gak, itu rada sungkan ya ngasih uang kecil gitu kan, tapi ya udah deh. Semoga rezeki para ojek online lancar terus, bahagia hidupnya dan apa? Dan semangat terus mencari rezeki. Dan ya, itu tadi kembali belajar bersyukur, kembali belajar mawas diri, kembali tahu apa yang aku butuhkan dan aku inginkan. Jadi emang kita semua butuh perjalanan, kita butuh perjalanan solo traveling, kita butuh perjalanan sendiri yang melibatkan orang-orang asing masuk dan saling membantu satu sama lain. Keren banget, sumpah aku suka. Nah, untuk selanjutnya ditunggu vlog yang versi rada niat, yang bukan storytelling kayak gini. Jadi kayak, ya, tunggu aja. Gak tahu editnya kapan, tapi secepatnya sih. Karena HP ini udah banyak banget penyimpanan. Dia harus cepat-cepat diedit. Apalagi ya? Udah sih. Kayak eh keluar duit banyak tentunya iya, tapi ya dibayar dengan pengalaman. Maksudnya kita membeli pengalaman gitu loh. Terus em, ya terharu dan aku pasti akan datang lagi ke Surabaya. So, see ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye bye. See ya.